lighting up the darkness. Fear is scattered and my worry quits. Your strength is rising in my weakness. How could I deserve a love like this? You're breathing life into my battles. You speak your purpose and the panic ends. Your glory shining like the morning. How could I deserve a love like this? I'm trusting you, I'm laying down Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang di gereja Tuhan pagi hari ini. Kita mau bersuka, mau bersorak buat Tuhan, amin. Kita mau tinggikan Tuhan kita yang hidup, Tuhan kita yang bertata di atas pujian kita pagi hari ini, amin. Baik, kita berdoa, kita minta kekuatan Tuhan untuk kita dapat memuji dan menyembah Dia. Bapa, Engkau baik pagi hari ini. Kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan Engkau di tempat ini. Kami mau memuji-Mu dengan segenap hati kami. Bawa kami Tuhan untuk lebih mendekat kepadamu Bapa. Dan biarlah hanya nama-Mu yang kami tinggikan di tempat ini. Nama di atas segala nama. Dan kami mengucap syukur di dalam nama-Nya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau katakan bagi Tuhan, sorak-sorailah bagi Dia. Haleluya. Come on. Mari bersama-sama katakan, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Semua bertepuk tangan, haleluya. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Keselamatan jiwa kita. Amin. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Semua Tuhan yang memberi kemenangan dalam kita, bersama kita, oh di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Para pam 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 pam. Lagi. Para pam 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 pam. Mari serukan. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan. Bertepuk tangan, katakan muliakan namanya. Keselamatan jiwa kita. Hanya Dia satu-satunya penebus. Wah, kalahkan maut, oh dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan. Bersama kita, di dalam kita. Mari masuk dalam kemuliaan-Nya. Ya perlindungan dan pengharapan. Para pam 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 pam. Para pam 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 pam. Lagi. Para pam 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 pam. Oh, Tuhan yang memberi kemenangan. Semua bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaan-Nya. Ya perlindungan dan pengharapan. Lagi Tuhan yang memberi kemenangan. Bersama kita, di dalam kita, dan masuk
masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Semua para pam 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 pam. Para pam 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 pam. Para pam 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 pam. Dia perlindungan kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan buat Tuhan yang hidup. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya. Katakan. Kau tuntun langkahku. Dan Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Semua hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan semua berjalan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Satarkan lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Ya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Dengan iman katakan, Kau pegang kami Tuhan. Haleluya. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkah kami, benar Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Katakan Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Semua hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, katakan bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari bertepuk tangan. Benar Yesus, untuk selama-lamanya. Kami mau katakan Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Lagi Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan. Amin. Sumber kekuatan, Untuk kekuatan kami pagi ini Bapa, ya, tercurah bagi kami. Bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, dan kami berjalan, bukan berjalan. amin, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, semua ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Dari kemuliaan
sampai kemuliaan sampai selamanya. Amen. Katakan haleluya. Haleluya. Thank you, Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Yes, haleluya, yes Lord. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan yang tidak pernah berkesudahan Tuhan. Ya, janji-Mu Tuhan ya dan amin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes, Lord. Father of kindness, you have poured out grace. You brought me out of darkness. You have filled me with peace. Giver of mercy, you're my help in time of need. Yes. Lord, I can't help but sing. We sing, faithful you are, faithful forever you will be, faithful you are. All your promises are yes and amen. All your promises are yes and amen. Oh, mari saudara, kita persiapkan hati kita. Kita sungguh-sungguh untuk menyambut Tuhan kita. Yes. Oh, come on, we say, beautiful Savior, you have brought me here. You pull me from the ashes. You have broken every curse. Blessed, blessed Redeemer, you have set this captive free. Lord, I can't help but sing. Come on, we sing, faithful, faithful you are, faithful forever you will be, faithful you are. All your promises are yes and amen. Say faithful, faithful you are. You're faithful, Lord, faithful forever you will be, faithful you are. All your promises are yes and amen. All your promises are yes and amen. Yes. All your promises are yes and amen. Mari kita sembah Tuhan. All your promises are yes and amen. Yes. Come on, we say, I will rest, yes, in your promises. My confidence is your faithfulness. Come on, we say, I will rest in your promises. My confidence is your faithfulness. I will rest in your promises.
My confidence is your faithfulness. I will rest. I will rest in your promises. My confidence is your faithful. Come on, we sing again. I will rest in your promises. My confidence is your faithfulness, Lord. I will rest in your promises. My confidence is your faithfulness. Come on, we say faithful, faithful. You are faithful. Forever you will be faithful. You are all your promises. All your promises are yes and amen. Come on. Faithful. You are faithful. Forever you will be faithful. You are all your promises are yes and amen. Mari saudara kita katakan faithful. You are yes. faithful. Forever you will be faithful. You are. All your promises are yes and amen. Faithful. You are faithful. Forever you will be faithful. You are all your promises are yes and amen. Sekalipun kami tidak setia, Engkau adalah Allah yang setia. Manusia bisa mengecewakan kami, tapi Engkau Allah, Tuhan yang setia dalam hidup kami. Mungkin saudara pernah mengalami kekecewaan dalam hidupmu. Mungkin saudara pernah dilukai. Orang lain menjanjikan sesuatu kepadamu dan tidak terpenuhi. Tapi ketahuilah saudara, Tuhan kita Tuhan yang beda. Dia tidak akan pernah mengecewakan kita karena Dia setia dalam hidup kita. Suatu kita menyanyikan faithful you are. Biar itu sungguh-sungguh dari hati kita. Kita mengatakan yes Tuhan, Engkau setia dalam hidup kami. Mari kita menyembah Tuhan saudara. Jangan jadikan hari Minggu ini sebagai rutinitas dalam kehidupanmu. Mari katakan dari hati kita, yes, you are faithful God. You are, Lord. Katakan faithful. Faithful. You are. Yes, Tuhan, Kau setia dalam hidup kami. Faithful. Forever you will be. Yes, you are faithful. You are. All your promises. All your promises are yes and amen. Katakan faithful God. Faithful. You are.
Sekali lagi saudara, all your promises. All your promises are yes and amen. Yes Tuhan, segala janji yang kau berikan dalam hidup kami, yang tertulis di dalam Alkitab kami Tuhan, ya dan amin Tuhan. Tidak pernah engkau batalkan dalam kehidupan kami. Covenant, ikat janji yang kau berikan dalam hidup kami, tidak pernah terbatalkan Tuhan. Bahwa engkau yang berjanji, Tuhan yang sanggup untuk menepati dalam kehidupan kami. Mari kita berikan sorak kemuliaan bagi Allah kita. Bersyukur kepada Allah yang menepati janjinya, yang setia dalam kehidupan kita. Amin, amin. Baik saudara, berikan salam satu dengan yang lain, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Oke. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk. Selamat datang di Gereja Every Nation Kelapa Gading. Pada saudara semua, ada wajah-wajah yang bersuka cita pada pagi hari ini. Kita merayakan kebaikan Tuhan, kita bersekutu, beribadah satu dengan yang lain. Dan setelah ibadah ini, mari kita fellowship. Ya, jangan langsung pulang, kita bersekutu, sharing satu dengan yang lain, dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Amin. Baik, kita siap untuk, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita siap memberikan yang terbaik kepada Allah kita. Saya mengucapkan selamat datang juga yang di rumah, yang ibadah melalui Zoom. Ya, Tuhan baik dalam kehidupan kita. Amin. Kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mendahului dengan menghormati Tuhan lebih dulu untuk memberikan yang terbaik. Di Maleakhi pasal ketiga ayat ke-10, saya mengajak saudara kita baca bersama-sama. Ada di depan Maleakhi 3 ayat yang ke-10, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin saudara. Mari kita bawa persembahan kita bawa untuk menghormati Tuhan, berikan yang terbaik kepada Tuhan kita. Amin. Bagi saudara yang membawa tunai, bisa masukkan di dalam amplop, lalu ada permohonan doa yang saudara bisa juga isi. Bila saudara ada pergumulan doa, ini akan kita bawa di dalam doa pastoral, ya, di dalam tim pastoral akan mendoakan saudara, dan ini kita akan keep confidential, ya, kita akan keep jaga ini tidak akan terbuka, ya. Baik, yang juga yang di rumah yang melalui transfer atau di sini ada kris atau QRIS, ya, saudara bisa scan dan bisa menyerahkan bawa persembahan saudara melalui transfer. Saya persilakan saudara untuk memberikan yang terbaik pada Tuhan. Setelah itu baru kita berdoa. Ya. Baik. Baik saudara, kita bawa dalam doa persembahan kita. Mari kita sama-sama tumpangkan tangan, kita berdoa. Yang di rumah juga bisa ikut berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, yang mulia kekal selama-lamanya. Pagi hari ini sebagai ibadah ucapan syukur kami, untuk penghormatan kami kepada Engkau Bapa, kami bawa persembahan persepuluhan kami ke rumah-Mu Tuhan. Ini untuk kemuliaan nama-Mu dan sebagai ucapan syukur kami atas pemeliharaan-Mu, atas kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa Engkau akan terus melakukan kehendak-Mu melalui hidup kami dan terus menjaga dan memelihara hidup kami utuh kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa, berkati setiap jiwa, setiap hati yang bersuka cita memberi pada pagi hari ini, juga yang di rumah. Tuhan berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita mau mendengarkan perbuatan Tuhan yang ajaib pada pagi hari ini. Ada di tengah-tengah kita saudara-saudara kita dari Yokohama. Ada Ibu Mala, ada Hiro, ada Gladys, ya. Kita sambut mereka. Mereka baru pulang dari Yokohama, ya,
ya, mereka berjemaat di Every Nation di Yokohama. Nah, saya kenal Hiro 2 tahun lalu, ya. Kita kenalannya lewat Zoom, ya. Jadi pada saat itu Hiro baru mulai menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan mau dimuridkan. Saya melihat satu hati yang rendah hati yang luar biasa. Beliau mau belajar firman Tuhan, beliau mau dimuridkan. Dan bukan hanya itu, beliau bayar harganya. Meninggalkan masa lalunya, meninggalkan dosanya. Ya, dan sekarang Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Dia dilanjutkan, dimuridkan di Yokohama, ya. Hiro. Dan kita akan mendengar kesaksian yang luar biasa. Waktu pertama kali saya bilang, Hiro, ayo kita doain papa kamu. Dia bilang, aduh, papa nggak bisa yang begitu-begitu katanya. Didoain, ya udah nggak apa-apa, kita jarak jauh aja doain. Dan hari ini kita mendengar, nanti saudara dengar sendiri. Jadi saya nggak mau spoil. Ya saudara dengar sendiri mujizat yang terjadi. Keluarganya dari Hiro, papanya, mamanya, Gladys juga, ya. Tuhan menjamah satu keluarga. Kita mau dengar kesaksian dari Hiro. Silakan Hiro bisa maju ke depan. Dia akan berbahasa Jepang, saya akan menerjemahkan bahasa Jepang. Oh enggak, sudah. Dia bisa bahasa Indonesia. Silakan Hiro. Oh ya. Terima kasih. Coba tadi. Selamat pagi. Senang sekali bisa berada di sini lagi setelah setengah tahun ya. Kira-kira terakhir saya datang ke sini itu bulan Juli tahun lalu. Saya saat diminta untuk ini ya, testimoni, saya bingung. Bingungnya apa? Karena terlalu banyak mujizat yang terjadi, dan banyak sekali ternyata mujizat yang baru saya sadar ya, ternyata oh waktu itu tuh ternyata mujizat Tuhan. Tetapi karena hari ini waktunya terbatas, saya ingin cerita dengan singkat saja. Saya lahir di keluarga ibu saya orang Indonesia, Jawa Medan, dan bapak saya orang Jepang. Walaupun ibu saya itu orang Batak, tapi keluarga Batak besar saya itu keluarga Islam. Jadi saat saya lahir itu keluarga kita semua Islam, walaupun Islam KTP ya. Kita tidak pernah berdoa sholat atau apa, nggak pernah. Jadi keluarga kita itu backgroundnya sebenarnya Islam, tetapi somehow ibu saya menerima Tuhan Yesus karena banyak temannya yang Kristen dan sangat passion ya untuk mengajak ibu saya masuk ke dalam Kristen dan terima Yesus gitu. Dan saya mengikuti ibu saya. Jadi di keluarga saya yang Kristen saat itu ibu saya dan saya gitu. Dan setiap minggu kita ke gereja, kita dengar khotbah gitu, kita sangat bersukacita. Setelah itu saya di tahun 2009 saya lulus SMA, saya melanjutkan sekolah saya di Jepang. Jadi saya ke Jepang sendirian. Saya ke Jepang sendirian, keluarga saya di Indonesia, dan saya setelah itu sudah tidak ada berkomunikasi dengan komunitas Kristen lagi, karena saya tidak mencari gereja di sana atau kehausan Tuhan tidak ada gitu. Dan setelah itu ternyata saya kehilangan arah, dan itu pun saya tidak sadar bahwa saya itu kehilangan arah karena saya merasa oh beginilah dunia, oh beginilah zaman gitu. Dan saya berpikir karena Jepang itu negara yang maju, mungkin ini kebenaran gitu. Mungkin gaya hidup inilah yang benar, hingga saya sempat melupakan tentang Tuhan. Sampai akhirnya pada sebelum itu saya sangat terlepas dari komunitas kekristenan, atau saya sudah tidak lagi berdoa. Tetapi ada satu orang yang terus menghubungi saya, yaitu adalah Ibu Lilis. Ibu Lilis hari ini tidak ada di sini, sayang sekali. Ibu Lilis itu setiap tahun tanya ke saya lewat WA, "Hiro, apa kabar?" Gitu. Saya pikir apa sih gitu ya, ngubungin saya gitu. Ini ibu-ibu. Terus saya pikir, oh iya baik miss gitu.
Oh iya, kamu sehat-sehat. Kamu gereja nggak? Gitu. Oh iya Miss, saya pokoknya asal-asal aja balesnya gitu. Ya udah gitu. Terus tahun kemudian dia hubungin saya lagi, Hiro apa kabar? Gitu. Saya pikir ini ada alarm atau apa supaya dia kirim saya WA gitu kan ya. Apa ini emang disuruh gereja atau gimana? Saya bingung, tapi saya udah bales asal saja. Oh iya Miss, saya sehat. Apa kabar? Oh iya baik. Sampai di tahun 2017, Pastor Joe dan Ibu Lilis datang ke Jepang. Saat itu berdua datang untuk ini ya, tour. Untuk liburan saja. Dan kebetulan karena saya tinggal di Osaka dan mereka datang ke Osaka, maka kita berjanji untuk bertemu gitu. Dan di saat itu kita bicara dan saya merasa tenang ya dan nyaman gitu, somehow kayak ternyata senang juga bertemu dengan teman lama gitu. Dan kita bicara ya seperti biasa. Ibu Lilis tanya saya, Hiro, kamu ke gereja nggak? Gitu. Di saat itulah saya jujur berkata, sebenarnya sudah tidak. Gitu. Oh kenapa? Katanya. Ya gimana ya gitu. Saya tinggal di Jepang, gimana saya sibuk. Pokoknya saya ya gitu deh gitu. Oh kamu nggak boleh gitu katanya. Kamu itu harus ke gereja. Ada gereja bagus di Yokohama, gereja Every Nation katanya. Terus di situ saya pikir saya kan di Osaka gitu. Dari Osaka ke Yokohama itu pakai Shinkansen pun kira-kira 2,5 jam gitu kan. Waduh berat di ongkos saya pikir. Ini tidak memungkinkan gitu. Jadi saya pikir ya mungkin Ibu Lilis nggak paham juga map Jepang di mana Yokohama, di mana Osaka. Jadi saya bilang oh iya Bu nanti. Tapi di hati saya ya nggak mungkin lah saya ke Every Nation Yokohama. Dan setelah itu sudah selesai, saya masih kehilangan arah ya, hidup saya masih kacau hingga saya benar-benar capek dengan hidup saya, capek dengan segalanya yang saya lakukan. Saya mengutamakan diri saya mengutamakan keberuntungan saya, tetapi tidak ada yang berjalan dengan baik gitu. Hingga saya benar-benar capek, saya ingin melepas semuanya dan tiba-tiba saya kangen dengan Tuhan. Itulah di tahun 2021. Saya kangen dengan Tuhan, saya mulai baca Alkitab. Sampai saat itu saya tidak pernah baca Alkitab sebelumnya. Dan disitulah saya baru tahu, oh ternyata Alkitab itu tuh cerita tentang perjanjian antara Tuhan dengan manusia gitu. Di situ saya baca, saya sangat lapar, saya sangat haus saat itu. Saya baca terus itu Alkitab dan saya sangat terharu gitu. Dan disitulah saya baru mulai tahu, oh ternyata Tuhan itu tuh seperti ini, dia berkarakter, dia punya hati, dia punya hendak gitu. Dan di saat itu saya mulai terpikir tentang keluarga saya juga. Saya jadi kangen dengan keluarga saya yang sampai selama itu saya tidak kangen, saya tidak mau ketemu dengan keluarga saya karena saya berpikir keluarga saya itu terlalu klasik, tidak mengerti zaman masa kini. Jadi saya berpikir saya lebih baik jauh di Jepang saja, tidak usah dengan orang tua. Tetapi di saat itu saya tiba-tiba kangen dan saya mulai berdoa, Tuhan saya ingin bersama orang tua saya. Selama 11 tahun saya melupakan orang tua saya, keluarga saya menyesal akan hal itu. Saya bertobat, saya bilang. Dan saya, jika Engkau izinkan Tuhan, saya ingin tinggal bersama orang tua saya, khususnya ayah saya. Entah kenapa di situ saya terpikir tentang ayah saya. Walaupun sebenarnya saya itu dekatnya dengan ibu saya gitu ya. Dan ayah saya itu tuh orang Jepang yang setiap hari kerja, ya sudah gitu saja gitu. Dia tidak ada interest terhadap Tuhan atau agama atau apa. Jadi kita juga berkomunikasinya itu sangat sedikit gitu. Jadi saya pikir ya udah bapak saya gitu. Tetapi entah kenapa saya kangen dengan orang tua saya, keluarga saya, khususnya ayah saya. Jadi saya selalu berdoa, Tuhan izinkan saya untuk tinggal bersama ayah saya, untuk bersama ibu saya. Dan saya juga tiba-tiba ada bayangan saya ingin ke gereja lagi bersama keluarga saya. Gitu. Saya berdoa terus. Nah di tahun 2021 saya mulai menyerahkan diri saya kepada Tuhan
dan saya disitulah saya berkenalan dengan Pastor Aswan, dan Pastor Aswan membimbing saya dengan one to one. Sangat one to one itu bagi saya juga sangat sesuatu yang baru, dan saya terharu ya dengan ajaran basic kekristenan itu. Saya sangat terharu, dan saya berpikir oke, di tahun 2022 saya ingin pindah ke Indonesia. Saya ingin di dekat orang tua saya, keluarga saya, dan saya ingin ke gereja Every Nation di sini, Kelapa Gading lagi, di mana ada Ibu Lilis dan Pastor Joe dan Pastor Aswan gitu. Jadi saya berencana oke, saya pindah ke Indonesia dan segala. Tahu-tahunya di tahun 2022 ayah saya kanker. Dan di saat ayah saya itu mulai sakit, kebetulan saya datang ke Indonesia, itu tahun lalu ya, di bulan Mei. Nah, yang tadinya saya berencana tahun 2022 saya gini, ternyata semua dibatalkan karena saya harus bawa ayah saya ke Jepang untuk pengobatan kanker itu. Karena kita tidak begitu percaya dengan rumah sakit Indonesia saat itu ya, jadi lebih baik di Jepang saja gitu. Dan kita harus pindah ke Tokyo karena kenalan kita ada kerja di rumah sakit Tokyo. Karena kita sedikit trauma ya dengan rumah sakit Indonesia, di mana kita nggak tahu apa-apa tentang kanker. Kita hanya bisa mendengar apa kata dokter, kita hanya bisa berserah kepada dokter, tapi kok kayaknya tidak membaik gitu. Jadi kita berpikir lebih baik kita ke rumah sakit yang di Jepang, yang ada kenalan di Jepang, dan kebetulan itu adanya di Tokyo. Jadi saya harus pindah dari Osaka ke Tokyo dengan ayah saya. Dan disitulah saya dan ayah saya mulai tinggal berdua saja. Dan saya bingung gitu, sendirian harus melihat ayah saya yang sakit gitu, dan dia sangat kurus saat itu karena pengobatan di rumah sakit selama 1 bulan. Saya kaget setelah 1 bulan saya lihat ayah saya kurus sekali. Saya pikir wah gimana nih, dan tiba-tiba rumah sakitnya juga mendadak bilang ayah harus keluar dari rumah sakit dalam 1 minggu. Dan saya pikir wah, selama satu bulan itu saya tinggal di Tokyo di hotel. Jadi tiba-tiba saya dibilang saya harus tinggal bersama ayah saya harus cari rumah. Saya bingung, waduh, tinggal bersama ayah saya di Tokyo, ini biayanya pasti tinggi ya. Dan di Tokyo itu banyak sekali orang, jadi ayah saya tidak bisa diajak jalan-jalan gitu kan. Padahal dokter ini bilang tolong diajak ayahnya ini jalan-jalan karena itu baik untuk kanker gitu. Jadi saya bingung, waduh gimana nih gitu. Dan kalau misalnya pun kita pindah ke apartemen di Tokyo, kita sewa apartemen di Tokyo, itu kita harus beli semua alat-alat peralatan rumah seperti tempat tidur dan segala. Saya pikir waduh dalam 1 minggu bisa nggak ya. Dan tiba-tiba saya ingat teman saya yang punya banyak apartemen di Jepang. Saya telepon dia, saya tanya, Ibu, situasi saya gini. Ada nggak kira-kira apartemen di Tokyo atau sekitarnya saja? Dan dia bilang, wah kebetulan lagi full, di mana-mana apartemen saya sedang disewa. Tapi ada satu di Yokohama, katanya. Saya pikir Yokohama, kayaknya pernah dengar nih Yokohama. Saya pikir ya udah deh, nggak apa-apa, Yokohama mungkin lebih baik di Yokohama daripada di Tokyo, karena Yokohama mungkin orangnya lebih sedikit dan bisa diajak jalan-jalan dan yang pasti lebih murah. Jadi saya bilang oke, saya mau tinggal di situ. Dan saya tanya, tetapi saya butuh beli furniture. Dan dia bilang, oh nggak usah, semua ada di rumah itu. Dan saya tenang sekali di situ. Di situ saya sungguh merasa, wah Tuhan mempersiapkan itu. Dan kita pindah ke situ. Disitulah saya baru ingat, oh ya, Ibu Lilis pernah cerita di Yokohama ada Every Nation. Di situ saya search, oh di mana ya gerejanya? Ternyata hanya 30 menit jalan dari apartemen saya. Itu sekitar hanya 2 stasiun, kalau naik kereta cuma 5 menit. Jadi saya kaget, wah ternyata yang dibilang di tahun 2017 bisa terjadi seperti ini, yang saya anggap tidak mungkin bisa terjadi di reality gitu. Di situ saya sangat terharu
Dan singkat cerita, ayah saya mulai kemoterapi tetapi malah berat badannya naik 10 kilo. Yang tadinya saya tidak bisa masak, saya tiba-tiba ingin masak, saya jadi masak 1 hari 3 kali untuk ayah saya. Dan semua lancar, hanya satu yang saya kepikir, ayah saya belum tobat. Saya berpikir, Tuhan, saya berdoa, Tuhan, Engkau telah memberikan waktu ya untuk ayah saya bertobat. Tolong ajarkan Bapak saya untuk bertobat, untuk meredahkan hati beliau di hadapan Engkau. Tetapi ayah saya itu orang Jepang yang keras kepala. Jadi saya hanya bisa berdoa dan berserah kepada Tuhan. Karena saya tidak bisa membuat rencana saya akan begini supaya dia bertobat. Saya tidak kepikir apapun ya. Sampai seperti yang tadi Pastor Aswan bilang, saya bilang ke Pastor Aswan, ayah saya tidak suka yang gitu-gitu didoain gitu. Apalagi sama orang yang tidak kenal. Jadi saya hanya berserah kepada Tuhan. Tuhan, Engkau yang punya rencana, Engkau yang bekerja, saya hanya melakukan apa yang saya bisa lakukan. Tahunnya masuk di tahun 2023, kebetulan ibu saya juga ada di situ. Sebelumnya saya dibaptis dan ibu saya dan bapak saya ada di Every Nation Yokohama untuk menyaksikan itu. Puji Tuhan. Dan mungkin di situ ayah saya pertama kali tersentuh dengan Roh Kudus ya, karena mungkin itu pertama kalinya beliau datang ke gereja. Dan di situ saya berdoa dan masuk di tahun 2023 bapak saya bilang ingin terima Tuhan Yesus. Puji Tuhan sekali. Dan semoga doa saya di tahun ini secepat mungkin ayah saya bisa dibaptis, dan menurut saya dia juga siap. Itu adalah mujizat yang sangat besar bagi saya. Dan setelah saya dibaptis itu, kita sering ke gereja, jadi doa saya terkabulkan. Saya ingin ke gereja dengan keluarga saya. Jadi saya ke gereja dengan ibu dan bapak saya yang di beberapa tahun lalu saya tidak bisa membayangkan. Dan satu lagi ada mujizat, Gladys di sini ya, sepupu saya juga akan dibaptis bulan depan ya. Puji Tuhan ya. Dan saya sangat percaya karena tahun ini adalah temanya miracle ya, di Every Nation ini, dan itu sudah terjadi. Dan saya percaya akan terjadi lebih banyak lagi pada tahun ini untuk saya dan semua yang ada di sini. Saya percaya dan saya akan mendoakan itu setiap hari yang pastinya. Ya, terima kasih banyak. Sekian dari saya. Amin. Wow. Baik, kita doakan Biro ya. Ibu Mala bisa kita doakan juga, maju ke depan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat Engkau pada keluarga ini. Dan saat ini kami berdoa kesaksian ini akan membangkitkan jemaat-Mu untuk lebih cinta akan Tuhan, untuk lebih mengasihi Tuhan, dan untuk terus menjadi murid Kristus dan memuridkan jiwa-jiwa. Bahwa satu jiwa diselamatkan, seisi keluarga akan diselamatkan. Saat ini kami berdoa untuk kesehatan Om di Yokohama sana, untuk proses pengobatan kanker. Kami berdoa untuk mujizat terjadi, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami percaya. Bahwa papanya Hiro, bahwa Om akan sembuh dari kanker, bahwa Tuhan akan menjamahnya. Tuhan akan memakai setiap obat-obatan para dokter yang merawatnya untuk merawat dengan baik dan terjadi kesembuhan, sehingga Om akan setia di dalam Kristus, menjadi murid Yesus dan akan segera dibaptis, dan dia akan terus memberitakan Injil kemana-mana. Dia akan bersaksi menceritakan Yesus Kristus Tuhan. Dan juga Tante, biarlah hidupnya terus memberitakan Injil, memberitakan Kristus kepada suku-suku bangsa-bangsa, kepada seluruh keluarga, bahwa satu rumah, satu keluarga akan diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Terberkati ya. Thank you. Thank you. Baik, kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saudara masih bertahan hari ini, banyak berkat luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Baik, firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Pastor Joseph Chowandi.
Kita undang ke depan, silakan Pastor Joe. Wow, sungguh semangat kalau kita mendengarkan kesaksian-saksian seperti itu. Amin. Inilah alasannya kenapa gereja ada. Ya, bagaimana kita bisa menjadi berkat dan sebenarnya saya ada fotonya itu. Nggak tahu sudah terima atau belum Cynthia. Dapat nggak? Ya, oke, anyway, kalau nggak apa-apa. Saya excited sekali sewaktu mendengar bahwa dikirimkan dari Jepang, bagaimana dengar ceritanya daripada Hero, dan setelah itu mengirimkan foto ya dibaptis gitu. Satu hal saya semangat melihat bagaimana orang yang dibaptis selalu always there's an excitement ya. Yang kedua saya perhatikan itu bathtubnya saudara. Ini menarik sekali, saya teringat di Kelapa Gading akan banyak orang yang dibaptis. Dan ini bathtub yang semacam ini kita perlukan. Itu luar biasa. Oke, dan kita terus berdoa bagaimana Tuhan mengatakan satu orang diselamatkan, seluruh keluarganya akan diselamatkan. Amin. Jadi tidak terkecuali demikian juga saudara-saudara yang pada saat ini terus masih berdoa untuk keluarganya diselamatkan. Kita percaya ya, Tuhan tidak pernah tertidur, Tuhan tidak pernah lupa. Ya, kalau saudara diselamatkan, mungkin saudara yang pertama diselamatkan dalam keluarga saudara. Itu. Wow. Ya, nothing is impossible with God. Amin. Ya, mari kita terus lakukan apa yang menjadi bagian kita. Seperti saya katakan, kalau saudara mungkin pertama kali di dalam keluarga saudara yang mengenal Tuhan Yesus, percaya bahwa melalui saudara, keluarga saudara akan diselamatkan. Amin. Dan tahun ini kita masuk di dalam satu seri khotbah mengenai miracles. In fact, ini adalah satu tema besar daripada Every Nation di seluruh dunia. Kita ada di sekitar lebih dari 80 negara dan semua sama bahwa tahun ini kita beriman untuk miracles. Ya, miracles itu tema besarnya. Dan untuk Every Nation Indonesia, the word is expansion, ya, perluasan. Dan tentu untuk kita bisa mengalami perluasan ini, yang pertama kita harus tahu dulu bagaimana hati kita diperluas oleh Tuhan. Amin. Dan cara berpikir kita diperluas oleh Tuhan. Dan ini kita akan belajar pada hari ini, dan topik daripada pelajaran hari ini yang saya ambil cerita bagaimana Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang. Tapi sebelumnya itu Ibu Lilis tidak bisa hadir di sini pada pagi hari ini karena hari Jumat yang lalu ke Singapura. Nah, jadwalnya tanggal 31, Angel, anak kami yang paling besar, itu akan melahirkan anak yang keduanya. Tapi apa belum buat, Ibu Lilis selama di dalam perjalanan, baru sampai di Singapura, anaknya sudah keluar. Sudah. Ya, nah inilah dia. Ya, namanya siapa ini? Ya, Seina Riley, ini cucu kami yang ke-6. Ya, Seina Riley, dia ya, perempuan, jadi Ise ada adiknya perempuan sekarang. So, Bu Lilis akan di sana untuk beberapa saat untuk membantu, dan kami akan menyusul awal Februari nanti. Terus mendoakan supaya tetap keluarga ini di dalam perlindungan Tuhan. Ya, lihat bagaimana excitement, dan mungkin yang sebelumnya kami pernah menyampaikan juga bagaimana Kevin ya mengalami PHK ya. Tapi kita percaya bahwa justru Tuhan akan menuntun dia, dan untuk memasuki tahun yang baru itu miracle happen. Ya, terus kita imani untuk hal itu. Amin. Oke, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Siapkan catatan saudara. Saya tidak lama-lama, hanya mungkin 2-3 jam begitu saudara. Ya, saya tidak biasa khotbah begitu lama, tetapi lihat izinkan Roh Kudus bekerja, dan saya mau saudara catat. Saudara bawa buku catatan, catat ya. Kita akan belajar firman Tuhan. Nah, kita tahu bahwa firman Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Nah, bagaimana kita meresponi firman Tuhan itu? Itu menentukan apakah mujizat itu akan kita alami atau tidak. Saya ulangi.
Firman tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah pilih kasih. Oh, karena dia lebih berbelas kasihan, maka saya berkati dia melebihi daripada orang lain. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Kasih Tuhan tetap sama. Amin. Kepada semua orang. Apakah saudara baca firman Tuhan dari pagi sampai pagi lagi, atau saudara kurang membaca firman Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Jadi kita tahu bahwa kita bisa berpegang kepada firman yang hidup ini. Ya. Nah, tapi bagaimana kita meresponi firman itu yang menentukan masa depan kita. Jadi kita yang memutuskan apakah firman Tuhan itu bisa menjadi mujizat dan kita bisa mengalaminya itu atau tidak. It's all depends on you. Jadi kalau kita mau mengalami mujizat di dalam kehidupan kita, bukan hanya mendengar mujizat yang terjadi kepada seorang yang bernama Hiro, ya barusan kita dengar, tapi mujizat-mujizat yang lainnya bisa kita mengalami. Mindset kita pertama kali harus berubah dulu. Amin. Yaitu, mindsetnya yang kita harus rubah adalah yakin bahwa Tuhan Yesus itu mampu. Dan yang kedua, Tuhan Yesus itu mau. Yesus, He is capable, He is willing to do it for you. Saudara, 3,5 tahun Yesus berjalan bersama dengan murid-muridnya, mengajarkan kepada murid-muridnya. 3,5 tahun. Every day. Tuhan mengajarkan kepada mereka, memperlihatkan, bahkan melakukan mujizat. Tetapi mereka belum mudeng, saudara. 3,5 tahun. Hanya setelah Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta itu, ya, di mana mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, setelah Yesus terangkat ke surga, apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mengubah dunia. That is the miracle, saudara. Nah, pertama, makanya kita harus menerima Roh Kudus dulu. Kepenuhan daripada Roh Kudus supaya kita mendapat kuasa untuk menjadi saksi yang hidup bagi Yesus Kristus. Amin. Pada hari ini Roh Kudus sudah diberikan kepada saudara dan saya. Sudah tersedia. Ya, tidak perlu kita melakukan lagi. Tersedia. Hanya menerima saja. Nah, ketika kita dipenuhi Roh Kudus, maka mujizat itu bisa terjadi. Dan melalui mujizat, saudara akan melakukan banyak perkara-perkara yang besar, bukan demi saudara, untuk Tuhan. Dan Tuhan mau, oke? Tuhan mau melakukan mujizat melalui hidup saudara. God is a faithful God. Kita nyanyikan tadi. Dia tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Bagaimana responnya kita, saudara? Kita tidak perlu seperti murid-muridnya tunggu dulu 3,5 tahun. Ini sudah tersedia sekarang. Makanya kalau kita perhatikan ada orang yang begitu cepat dalam 6 bulan, 3 bulan, kok dia bisa bertumbuh secara luar biasa di dalam imannya kepada Tuhan. Ya ini karena memang itu Roh Kudus bekerja secaranya seperti itu. Yang menghambat ada cara berpikirnya kita. Jadi pertama saudara, kalau mau mengalami mujizat, change your mindset. Ubah itu cara berpikir. Nah, kita akan belajar lebih lanjut lagi. Amin. Kita teruskan dulu. Nah, di sini ada 4 orang, 4 tipe orang. Kita belajar dari ayat-ayat tadi. Tipe orang yang pertama itu adalah orang banyak. Atau yang saya katakan as a miracle chaser. Orang yang mengejar mujizat. Nah, orang yang mengejar Yesus itu mereka mengejar Yesus untuk apa? Untuk melihat mujizat atau bahkan berharap bahwa mujizat itu terjadi. Mereka alami mujizat itu. Tujuannya apa? Cuma satu. Bagaimana saya bisa diberkati? Fokusnya adalah saya. Bagaimana saya bisa diberkati? Oh, saya datang ke gereja ini, bagaimana saya bisa diberkati? Oh, di situ ada mujizat. Ayo saya kejar mujizat ke sana. Itu terjadi. Fokusnya saya. Oke, ini orang yang pertama. Orang banyak itu, kebanyakan seperti itu. Seperti waktu memberi makan 5.000 orang itu. Mereka datang mengejar Yesus. Bukan untuk mendengarkan kebenaran semata. Mereka mengejar berkat. Amin. Nah, ini kebanyakan orang seperti ini. Yang kedua, tipe orang yang kedua adalah Filipus. Saya tulis di situ
orang yang ragu-ragu, doubter. Menjawab Yesus dengan keraguan-raguan. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja. Dia adalah murid Yesus, kita tahu. Berjalan bersama Yesus setiap hari, namun dia lebih mengedepankan logika daripada imannya. Ini tipe orang yang kedua. Nah, ada juga tipe orang yang ketiga, yaitu Andreas. Nah, saya mau katakan Andreas ini sebagai konektor. Dia yang menyampaikan fakta. Dia menyampaikan bukan apa kata orang, dia menyampaikan fakta. Di sini ada seorang anak dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan dialah yang membawa anak kecil itu kepada Yesus. Alasannya untuk apa? Dia nggak tahu. Selesai, berhenti sampai di situ aja. Ya, ini tipe orang yang ketiga. Tipe orang yang keempat adalah giver. Suka memberi, memberikan. Dan ini anak kecil. Anak kecil ini rela memberikan semua yang dia miliki. Kita akan bahas, nanti ambil satu kesimpulan ini. Keempat tipe orang ini ada di dalam jemaat. Ya. Bahkan bukan mengatakan saya tipe 1, saya tipe 4. Enggak, semuanya mungkin. Ya, either or. Mungkin 2 daripada 4, mungkin salah satu, atau bahkan keempat-empatnya. Kita buka hati kita, izinkan Roh Kudus berbicara kepada kita. Nah, sebelum kita selesai dengan firman Tuhan ini, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Amin. Ya. Saya lanjut dengan inti daripada pelajaran ini. Ya. Memberi makan 5.000 orang ini, itu mengajarkan kepada kita bahwa Jesus availability ditambah dengan disciples Jesus ability ditambah dengan disciples availability, hasilnya adalah overflowing abundance. Jadi kemampuan daripada Yesus, tadi kita sudah dengar, bukan hanya mampu, dia juga mau. Dan juga kesediaan daripada murid-muridnya, saudara yang sudah menerima Yesus, saudara adalah murid-murid Yesus, ketersediaan membuka diri kita kepada Yesus, maka hasilnya adalah kelimpahan. Kembali lagi, kelimpahan untuk apa? Bukan untuk kita, saudara. Amin. Untuk kemuliaannya Tuhan, to make him known. Itu miracle terjadi supaya saudara kita memperkenalkan siapa Yesus. Let him be known. Nah, mujizat yang Yesus lakukan didasari oleh belas kasihan. Demi mereka. Bukan demi Yesus, bukan demi untuk dirinya. So, feeding of the 5,000 ini is talking about his compassion dan juga ada urgensinya. Pada waktu itu, kondisi fisik Yesus lemah, capek, letih. Seharian dia melayani orang. Saudara bisa baca di dalam firman Tuhan sebelumnya. Dia sudah letih, seharian melayani orang, dan hari sudah mulai senja, dan dia mau menyendiri. Ditambah lagi, dia baru mendengar kematian daripada Yohanes Pembaptis, sepupunya itu. Yang dikatakan bahwa dia membuka jalan bagi pelayanan Yesus Kristus. Situasi Yesus pada waktu itu seperti itu. Tentu, secara fisik lemah. Tetapi sewaktu dia melihat orang banyak, dia katakan apa? Belas kasihan yang begitu besar, melihat kepada begitu banyak orang, karena mereka seperti domba yang tidak punya gembala. The spirit of belas kasihannya itu begitu besar. Dan akhirnya apa yang Yesus katakan? Kumpulkan mereka, suruh mereka duduk. Di sini rumput yang begitu luas, suruh mereka duduk. Dan apa yang Yesus lakukan? Pasti dia terus mengajar lagi, pasti dia juga melakukan kesembuhan lagi, melayani orang, dan bahkan memberi makan sampai mereka kenyang. Kenapa Yesus lakukan ini, saudara? When you think about it, karena ada urgency, ada urgensi untuk melakukannya seketika. Tidak ditunda-tunda. Karena waktu dia terbatas, saudara. Dia tahu bahwa one day dia harus kembali ke surga. Ada batas waktu yang harus dilakukan oleh Yesus Kristus. Nah, ini harus kita juga mengerti bahwa there is an urgency, ada urgensi untuk berbelas kasihan.
untuk melakukan apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Karena waktu siang tidak selalu siang. Akan datang nanti keadaan menjadi sulit. Dan untuk mengabarkan Injil pun sulit, saudara. Tidak bisa seterusnya seperti itu. Oleh karena itu, hidup kita harus berdasarkan ini, saudara. Kita harus berbelas kasihan dan juga harus mempunyai urgensi di dalam melayani orang-orang, terutama orang-orang yang terhilang. Amin. Mereka harus mendengarkan firman Tuhan. Our compassion, kita harus lakukan itu. Karena waktu juga tidak terus-terusan siang. It will come a time of difficulty. Di mana bahkan mau memberitakan firman Tuhan pun susah. Nah, saya banyak mendengar juga bagaimana dari Every Nation, karena kita juga ada di mana-mana kan di seluruh dunia. Enggak semuanya seperti Indonesia. Yang punya kebebasan, kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa berbakti dengan keadaan yang begitu baik, AC dan sebagainya. Tidak semua. Nah, ada juga mereka harus diam-diam, harus mereka, ya banyak sekali ceritanya, saudara ya. Dan makanya kita harus jangan take it for granted. Kalau Tuhan izinkan, kita bisa berkumpul seperti itu. Ayo, lakukan. Yang dikatakan di Alkitab, saat ini masih siang. Kita bekerja. Akan datang nanti malam hari yang susah untuk kita mau bekerja pun. Ada amin? Jadi ada urgensinya ya di situ. Belas kasihan dan urgency. Itu yang pertama. Motivated by compassion dan urgency. Ada satu story. Saudara tahu dah di sini rata-rata pasti tahu siapa yang nggak pernah makan KFC. Berarti semua pernah makan ya? Oke, benar. Di audiensnya saya benar nih. Kecuali saya suka sekali KFC by the way. Ya, kemarin malam baru makan lagi. Aduh di rumah nggak ada makanan ya. KFC aja dah. Ya, selalu begitu. Begitu memang KFC semuanya, wah oke, let's go, let's eat. Nah, saudara ini pendirinya, Colonel Sanders ini, pendiri KFC ini sedang berada di pesawat udara. Ketika seorang bayi itu menjerit dan tidak mau berhenti, saudara, menangis. Meskipun ibu dan pramugarinya berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan. Akhirnya Kolonel bertanya apakah dia boleh menggendong bayinya. Nah, ketika dia menggendong bayi itu langsung berhenti. Digoyang-goyangin dan langsung berhenti dan dia tidur. Nah, kemudian seorang penumpang berkata, kami semua menghargai apa yang Anda lakukan untuk kami. Lalu si Colonel Sanders menjawab, saya tidak melakukannya untuk kami. Saya melakukannya untuk bayi ini. Saudara, this kind of attitude yang kita harus ambil sewaktu kita melayani orang. Jadi saudara melayani bukan supaya saudara bisa lebih dikenal, supaya seolah-olah mengumpulkan pahala di surga, ya ditambah lagi plus 1 jiwa diselamatkan oleh pelayanan saya, atau apa saja. Ya, tetapi justru kita mau melayani ini karena demi orang yang dilayani itu. Amin. Nah, mindset kita berubah. Every ministry has to be motivated by compassion and sense of urgency, not convenience. Nah, yang kedua, bergantung pada Tuhan untuk hikmat dan kuasa. Depend on God for wisdom and power. Nah, hari mendekati senja, Filipus mengusulkan untuk mereka ini dibubarkan saja supaya mereka nggak kelaparan. Susah cari makanan di tempat yang begitu sepi. Ya, ini hari sudah mulai gelap. Tapi apa yang Yesus jawab? Biarkan mereka, kita yang kasih makan. Kamu kasih makan Filipus. Nah, pertanyaan kenapa Filipus yang ditanya sama Yesus? Karena dia orang lokal setempat, saudara. Dan dia tahu di mana mencari makanan. Dia pasti lebih tahu daripada murid-murid yang lainnya. Tapi kenapa Yesus mengatakan itu? Ayat yang ke-6 dikatakan tadi, saya ulangi, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jadi Yesus ini sebenarnya tahu apa yang dia hendak lakukan. Tidak demikian dengan murid-muridnya. Jadi pertanyaannya sebenarnya, pertanyaan yang terselubung adalah gini. Will you trust me? Bisakah engkau percaya kepadaku? Will you trust in my ability?
Itu pertanyaan Yesus sebenarnya. Dan itu pertanyaan Yesus kepada kita juga. Kadang-kadang kita berpikir secara logikanya nggak masuk akal, betul? Bagaimana mungkin? Ya, termasuk tadi juga. Ya, Pak Rason mentantang kita kan. Ini dana yang begitu besar. Bagaimana mungkin? Coba melihat di sini. Muka-mukanya masih banyak yang imut-imut. Ya, walaupun nggak sedikit juga yang amit-amit. No, just joking, oke? Ya. Semuanya beautiful in God's eyes. Nah, tapi kalau kita melihat kekuatan, kemampuan kantong kita, it takes a miracle. Amin. It takes a miracle untuk apa yang tadi Pastor Raswan presentasikan. Tapi justru di sinilah kita akan melihat dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Sewaktu kita mengambil bagian yang kecil ini. Ya. Let's do it. Believing in God. Ya, percaya kunci adalah trust in the ever possible God. Percaya di dalam Tuhan yang mampu. Yang selalu mampu. Dan He is able. Dan dia selalu mempunyai jawaban. Dan dia tahu langkah-langkah yang terbaik bagi kita. Untuk situasi kita pada saat ini. Amin. Nah, yang ketiga, ya, urapan datang atas apa yang kita miliki. Pelajaran yang kita mengenai 5.000 orang ini. Dari 5 jelai roti dan 2 ikan, Yesus memberi makan lebih daripada 5.000 orang. Ya. Nah, kalau bicara mengenai mujizat, saudara, itu hal yang biasa. Saya mau katakan, ini mungkin seperti kontroversial. Tetapi pada kenyataannya, kalau saudara ada orang-orang yang percaya, kalau mujizat tidak terjadi dalam kehidupan saudara, itu tidak normal. Kalau mujizat berulang-ulang terjadi di dalam kehidupan orang percaya, itu normal. Coba dirubah sedikit mindsetnya. Ya. Ini seperti kontroversial. Betul. Saya mau katakan, saya tidak salah. Saya mau mengatakan, kalau mujizat tidak terjadi dalam kehidupan saudara, itu nggak normal. Harusnya rutin terjadi. Justru kalau tidak ada mujizat itu tidak normal. Apa yang mau dibanggakan mengenai Tuhan saudara kalau mujizat itu tidak terjadi? Betul nggak? Think about it gitu. Nah, di dalam firman Tuhan, mujizat itu hal yang umum, saudara. Hal yang umum terjadi. Baca firman Tuhan. Mulai dari perjanjian lama. Contoh, di Keluaran 4 ayat 2. Tuhan berfirman kepada Musa. Dikatakan apa? Apa yang ada di tanganmu? Musa bilang apa? Tongkat Tuhan. Betul, secara fisik dia kata tongkat. Tapi Tuhan mengurapi dan melalui tongkat itu, Musa bisa melakukan mujizat. Satu lagi. Di satu Raja-Raja 17. Janda di Sarfat. Hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Tuhan memberkatinya dan janda itu tidak lagi kekurangan. Mujizat bukan? Mujizat. Satu lagi, 2 Raja-Raja 4. Elisa bertanya kepada janda itu, apa yang kamu punya? Perhatikan jawabannya. Janda itu berkata, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Itu jawabannya. Kecuali, nah garis bawahi, sebuah buli-buli berisi minyak. Jadi bagi si janda ini pun minyak itu nggak ada artinya. Dia bilang tidak ada sesuatu apapun juga di rumah ini kecuali ini sebuah buli-buli yang berisi minyak. Very insignificant. Tapi kita baca selanjutnya Tuhan memberkati itu dan sisanya adalah sejarah, saudara. Nggak berhenti itu. Berkat Tuhan mengalir. Intinya ini saudara, Tuhan sangat mampu mengurapi dan melipat gandakan hal-hal kecil yang saudara miliki jika saudara mulai menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Sebenarnya kalau kita masih bernapas ya, saya percaya di sini semua orang masih bernapas ya. Ya. Coba lihat kiri kanan saudara, goyangin mereka, masih bernapas enggak?
Kalau saudara masih bernapas, berarti mujizat masih bisa terjadi. Kalau kita menyerahkan semua permasalahan, semua yang ada pada kita kepada Tuhan. Saudara belajar sesuatu? Kalau saudara belajar sesuatu, katakan amin. Ini ada satu, ini bukan cerita, ini true story. Tahun 1912, kapal Titanic tahu ya, Titanic tahu lah ya. Ya kalau saudara tidak pernah di Titanic itu, tapi paling tidak nonton filmnya lah ya gitu. Kalau enggak bahkan menggambarkan saudara yang ada di kapal itu lah gitu ya. Nah, saudara 1912, kapal Titanic adalah keajaiban itu pada masanya. Panjangnya 270 meter. Titanic lebih panjang dari gedung tertinggi di bumi pada saat itu, saudara. This is a very phenomenal pada waktu itu ya. Nah, 1.800 orang berangkat dari Inggris dengan yang dikatakan quote-unquote kapal yang tidak dapat tenggelam atau unsinkable ship. Namun dari 1.800 orang hanya 675 orang kembali ke daratan. Setelah menabrak gunung es pada April 14, 1912, hanya diperlukan 2 jam 40 menit untuk kapal tersebut tenggelam. Nah, sementara Titanic tenggelam, ada satu kapal lagi itu sedang diproduksi. Namanya SS Medina. Dia tidak sebesar dan tidak semegah Titanic, juga tidak klaim sebagai kapal yang tidak dapat tenggelam. Bertahun-tahun ia membawa bawang antara kota New York dan Texas. Nah, pada Perang Dunia Kedua, kapal ini dirubah menjadi kapal perang yang membawa tentara menyeberangi lautan. Kapal itu dibom berkali-kali, ditorpedo berkali-kali, namun tidak juga tenggelam. Pada suatu kali penyeberangan, semua iringan kapal gagal mencapai tujuan kecuali SS Medina ini. Nah, setelah usai perang, kapal ini dijual sebagai barang rongsokan. Namun diselamatkan dan dimodifikasikan menjadi kapal pesiar Italia bernama Roma. Beberapa tahun kemudian, kapal ini dijual lagi sebagai rongsokan, namun diselamatkan sekali lagi dan menjadi namanya MV Dulos. Untuk beberapa tahun lamanya, ia memegang rekod sebagai kapal penumpang aktif yang tertua di dunia. Statistiknya, sejak tahun 1978, total pengunjung 21 juta orang. Program-program untuk melayani pengunjung-pengunjung itu 3,5 juta. Buku-buku yang dia bawa, dia jual buku-buku sejumlah 1,5 juta lebih. Dan dia sudah berlayar lebih dari 358.000 nautical mile. Dan dia sudah mengunjungi lebih daripada 600 pelabuhan. Dari 603 pelabuhan ini, pelabuhan yang berbeda dia sudah kunjungi hampir 300. Dan negara dan juga daerah-daerah yang dia kunjungi lebih daripada 100. 100 negara dan teritori-teritori yang dia lain. Apa yang dia lakukan, saudara? Nah, saya besar, saya ikuti. Ya, waktu saya masih kecil, saya sudah tahu ini. Ini kapal, dia akan berlabuh ke satu negara dan dia mulai melakukan pelayanan. Pelayanan, menginjili, menjual buku-buku. Terus berkeliling itu, semuanya volunteers yang menjalankannya ini. Dan saudara, dalam perjalanannya mereka, banyak jiwa sudah diubahkan. Dan tidak terhitung berapa banyak yang menerima Yesus melalui pelayanannya. Nah, sekarang kapal itu sudah tidak bisa berlayar lagi. Lebih dari 95 tahun sejak dioperasikannya. 1914 sampai 2009. Nah, untuk dioperasikan, untuk berlayar lagi itu biaya terlalu besar. It's almost impossible lah untuk bisa berlayar lagi. Namun sebelum menjadi barang rongsokan untuk sekian kalinya, ada beberapa investor asal Singapura yang memberi
dan mengubah namanya menjadi Doulos Pos atau Servant of Light, hamba terang. Nah, pada tahun 2019, ini masih ada nih ya, tahun 2019 kapal itu dijadikan hotel mewah dekat Pulau Bintan, saudara, di Indonesia. Nah, suatu ketika kalau saudara punya kesempatan, saya juga mau suatu kesempatan untuk ke Pulau Bintan untuk melihat, mungkin bisa tinggal di kapal ini. Nah, kapal ini baru, saudara, karena 2019 langsung kena COVID. Jadi belum operasi, ya, tutup, berarti masih brand new, saudara. Ya, nah, ya siapa tahu kalau Tuhan berkehendak, saudara mampir ke Bintan, coba lihat benar nggak itu, ambil foto sama-sama di situ. Nah, maksudnya ini, saudara, sampai masa tuanya pun ini tetap produktif. Itulah yang sebenarnya yang mau disampaikan ini, saudara, bahwa seringkali Tuhan memilih yang terkecil, yang terlemah untuk menunjukkan kuasanya. Tuhan ingin memakai saudara semua. Tidak hanya menjadi pengamat sejarah, tetapi pembuat sejarah. Amin. Apakah saudara pembuat sejarah? Katakan amin. Ya, coba lihat ke kiri kanan saudara. Engkau pembuat sejarah. Amin. Amin. We need that. Ya, Tuhan memerlukan itu. Jadi saudara, urapan datang atas apa yang saudara miliki. Jadi jangan lagi kita mengatakan, saya tidak ada apa-apa. Cuman buka tangan ini, saya tidak ada apa-apa. Saudara buka tangan ini, saudara ada apa-apanya ini. Ini apa-apa, saudara. Daripada begini, kita begini, saudara. Amin. Ya, berserah kepada Tuhan. Memberikan semuanya pada Tuhan. And let's see miracle happen through your life. Nah, jadi sekarang apa yang bisa saudara lakukan? Secara praktisnya, saudara, envision. Bayangkan dulu, mimpi dulu, saudara. Amin. Mimpi itu gratis. Mulai bermimpi sekarang, oke? Bermimpi dan berhayal itu beda, oke? Bukan bergombal. Bermimpi itu orang yang berhasil dimulai dari mimpi. So imagine dulu, envision dulu, saudara. Ya, bayangkan. Apakah ada sesuatu yang membuat saudara tertarik? Yang menarik perhatian saudara. Nah, salah satu cara membayangkan diri saudara, ya, untuk melakukan sesuatu adalah tanya diri saudara ini. Apa yang bisa saya lakukan untuk gereja ini? Untuk menjadi lebih baik. Sederhana. Apa yang saya bisa lakukan untuk gereja ini untuk menjadi lebih baik? Mungkin helper di sekolah minggu. Ya, mungkin yang bisa main musik, terlibat di musik, usher, bisa bersalaman. Kalau saudara bisa tersenyum, berarti saudara bisa menjadi usher. Oke. Mungkin saudara ketawa, tetapi ini yang saya pernah bagikan di dalam usher. Ya, waktu awal-awal daripada pergerakan ini, saya katakan, saya selalu looking forward untuk menjadi usher. Ya, untuk saya khotbah di sini perlu berjuang, saudara. Karena ini membagikan firman enggak main-main soalnya. Ya. Tapi untuk menjadi usher, itu ada kemauan aja. Yang penting saya salami orang, senyum, hai Tuhan berkati, bisa kan? Tetapi saudara tahu enggak? Nah, ini bagi usher yang di sini ya. Saya percaya setelah ini banyak yang daftar jadi usher. Oke. Saya kasih rahasianya, saudara. Sebelum mereka ketemu dengan gembala saudara, sebelum mereka masuk di dalam puji-pujian, menyembah Tuhan, sewaktu saudara menjabat tangan mereka, saudara tahu kalau saudara berjalan di dalam profetik, apa yang terjadi? Senyum saudara, merasakan mereka itu welcome banget di sini ya. Ini seperti rumah sendiri. Saudara, itu membuka hati mereka begitu besar. Sewaktu puji-pujian dinaikkan, hati mereka lebih terbuka lagi. Sewaktu firman dibagikan, mereka mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus sepenuhnya. That is the job of the usher. Gampang kan? Perlu tersenyum, sekarang masker memang harus dibuka sih. Ya, susah untuk tersenyum dengan masker tertutup. Ya, tapi saudara, inilah yang bisa dilakukan. Mungkin saudara tidak bisa nyanyi, mungkin saudara tidak bisa mengajar, tapi paling tidak saudara bisa mendoakan orang. Amin. Itu nggak perlu dilihat orang, tapi dilihat Tuhan. Berdoa untuk gereja ini. Berdoa untuk gembala saudara. Berdoa untuk orang-orang yang ada di tempat ini. Amin. Pasti bisa. Nah, mungkin saudara mengatakan, Tuhan memberkati saya di dalam usaha saya. Saya nggak bisa melayani hal, nggak ada waktu untuk itu. Tapi uang saudara bisa membuat gereja ini terus melahirkan pemimpin-pemimpin.
memberikan fasilitas, AC, keyboard, kursi, dan semua. Kita mendengar banyak sekali kesaksian-kesaksian bagaimana gereja ini bertumbuh. Nah, hal penting untuk diingat bahwa karunia roh itu sering diberikan kepada kita dalam bentuk mentah, saudara. Bukan barang jadi, tapi barang mentah. Dan berkembang saat kita menggunakannya. Jadi, saya ingat banget waktu Yahudi pertama kali diberikan tanggung jawab Pak Rasan untuk memberikan pengumuman di sini. Waduh, cari kata-katanya susah banget kan? Susah banget itu. Udah gitu mungkin kata-kata ini pikirannya, tapi yang keluar kata-kata ini kan. Aduh, udah salah ngomong lagi gitu. Tetapi lihat saudara sekarang kalau Yahudi. Di sini dia udah nggak pakai teks lagi, saudara. Dia hafal, ya kan? A, B, C. Nggak lama lagi dia akan khotbah. Ya begitu, memang kalau Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, ya dari yang kecil dulu, setia aja gitu loh. Jangan tiba-tiba gimana, saya nggak bisa, nggak seperti dia, saudara. Kalau saudara mengatakan nggak bisa, pasti seumur hidup saudara tidak bisa. Tapi kalau saudara merespon, oke, saya bisa dengan anugerah Tuhan, saudara pasti bisa. Ya, dan dengan latihan, dikasih kesempatan, pasti saudara akan menjadi mahir. Oke, saya udah banyak bicara ini. Ya, saya berharap bahwa semuanya tidak menjadi pendengar firman Tuhan, tapi pelaku firman Tuhan. Amin. Let's do it together. Oke, yang berikutnya. Ya, envision. Nah, sebenarnya di sini ada beberapa list sih, saudara. Coba di list ini di foto aja ya, terlalu panjang nanti. Ya, ini ada listnya, saudara. Saudara bisa terlibat di dalam pelayanan di gereja ini. Ini banyak banget nih. Ya, saya singkat aja. Ada karunia menjangkau. Itu meliputi misionaris, penginjil, pengajar. Lalu juga ada karunia memimpin yang meliputi gembala, kepemimpinan, administrasi. Ada karunia pewahyuan yang meliputi nubuatan, berkata-kata dalam bahasa roh dan menafsirkan bahasa roh. Ada juga karunia informasi yang meliputi hikmat, pengetahuan dan juga kearifan atau kearifan. Ada karunia bertindak atau tindakan yang meliputi iman, kesembuhan dan mujizat. Ada karunia kenyamanan. Kenyamanan. This is comfort, oke? Bukan maksudnya nyaman, diam-diam nyaman. Comforting. Ya, maksudnya memberi kenyamanan gitu. Yang meliputi memberi semangat, belas kasihan, dan keramahan. Dan juga ada karunia mendukung. Yang meliputi menolong, melayani, memberi, dan bersyafaat. Banyak ini listnya. Ini salah satu aja. Ya, paling tidak saudara bisa masuk dalam satu kategori. Minimal satu. Nah, you can do something, oke? Oke, let's move on. Nah, urapan datang atas apa yang kita miliki, apa yang bisa saudara lakukan, envision, bayangkan. Yang kedua, enjoy. Nikmati apa yang saudara senang lakukan. Itu juga sebenarnya saudara, kalau saudara senang lakukan itu urapannya tuh lebih mudah. Dan saudara akan nikmati lebih lagi. Ya. Dan yang ketiga adalah encourage. Nah, ini sebagai buktinya, apakah saudara di bidang itu atau tidak, apa kata orang? Saudara melakukan dengan orang itu, aduh saya benar-benar merasa terhibur hanya dengan kehadiran sister ini atau brother ini. Itu berarti karunia saudara tuh untuk memberikan semangat. Ya, apa kata orang? Jadi bukan maunya kita apa atau apakah kata kita, tapi apakah orang lain terberkati enggak? Dan itu menjadi kesaksiannya. Itu menjadi bukti bahwa disitulah kita bisa melayani lebih lagi. Amin. Jadi envision, ya, enjoy, encourage. Nah, yang keempat, kita perlu berbagi sarana. 5 roti dan 2 ikan kelihatannya tidak begitu berarti, namun ketika mulai dibagikan, 5.000 orang lebih diberkati. Begitu pula gereja punya kemampuan, akan punya kemampuan menjadi lebih berpengaruh kepada dunia ini ketika kita membagikan sarana satu dengan yang lain. Nah, saudara masih belum bosan kan? Saya kasih satu cerita lagi. Ini true story again. Ya, agak sedikit panjang nih Pak Raswan. Nah, saya berusaha untuk secepatnya. Ya, tapi ini udah dalam hati saya. Oke, saya harap bahwa saudara bisa bersabar ya untuk belajar di sini. Tahun 1991 ada seorang mahasiswa bernama Linus Torvalds, kuliah di Universitas Helsinki. Itu di Finlandia. Dia menciptakan operating system baru
yang sekarang dikenal dunia sebagai Linux. Kalau saudara selalu bergerak di dalam bidang IT, pasti tahu ini. Nah, alih-alih menjual proyek ini kepada penawar tertinggi, Linux merilisnya ke internet secara gratis, yang memungkinkan orang lain membuat program berdasarkan OS Linux ini. Nah, mungkin saudara tidak pernah mendengar operating system Linux atau pendirinya Linux, tapi saya yakin semua saudara pasti tahu yang namanya Android. Tahu ya, Android ya? Android itu adalah operating system yang dipakai oleh kebanyakan di HP saudara. Itu dasarnya dibangun dari sistem operasi Linux ini. Nah, Linux telah sangat mengurangi biaya hosting web, sehingga banyak orang bisa memanfaatkan platform di internet tanpa khawatir tentang biaya tinggi. Nah, bahkan kalau saya mempersiapkan khotbah, nggak harus bayar lagi sekarang. Tinggal download aja ngelihat pengalaman, termasuk juga cerita ini. Ya, free. Ya, selama saudara bisa, saudara punya internet gitu. Nah, Linux ada di kabel TV saudara, di pemutar CD di mobil saudara, bahkan di oven saudara di rumah. Itu pakai semua operating system yang dibangun oleh seorang anak muda ini. Tak satu pun dari ini yang akan mungkin terjadi jika Linus memutuskan untuk mengambil keuntungan pribadi dari penemuannya, memperkaya diri, atau dia menyimpannya aja untuk dirinya sendiri. Dia tidak bagikan kepada orang lain. Nah, talking about the principle of sharing. Di sini banyak sekali saudara punya karunia yang luar biasa. Kalau mulai di-share untuk satu tujuan, mempermuliakan nama Tuhan, bertumbuh bersama-sama, pasti hasilnya dahsyat sekali. Amin. Nah, yang kelima, kita harus menjadi pemain tim atau kita gagal. Nah, pertanyaan, pernah nggak kebayang saudara, kalau Yesus begitu maha kuasa dan dia melakukan mujizat-mujizat, begitu banyak mujizat dia lakukan, kenapa dia perlu murid-muridnya membagikan roti itu kepada orang banyak? Apakah Tuhan tidak mampu? Dia mampu. Ya, mungkin Tuhan bisa melakukan, ayo sekarang tutup mata semuanya. Begitu dia katakan amin, tiba-tiba semua orang ada tuh rotinya sama ikannya. Yesus bisa lakukan seperti itu, tapi dia tidak lakukan itu. Melalui tangan murid-muridnya mendistribusikan mujizat itu kepada semua orang. Tuhan tahu persis lah karakternya murid-muridnya, dan Tuhan tahu juga kita, karakter kita, nggak usah kita ajarin, Tuhan tahu lah gitu ya. Nah, bahwa apa? Sering berlomba untuk siapa yang lebih baik, siapa yang lebih penting, siapa yang lebih hebat daripada yang lain. Itu kita baca di dalam firman Tuhan. Ya, bahkan di dalam perjamuan makan pun orang murid-muridnya berlomba, siapa nanti ya kalau Yesus sudah kira-kira jadi raja, siapa yang duduk di sebelah kanannya ya. Murid-muridnya berlomba-lomba untuk mengatakan siapa yang lebih baik. Tapi justru melalui pelajaran ini, Yesus mengajarkan pada murid-muridnya, hey, ayo kerjasama. Jadi kalau ada jemaat di sini yang punya karunia yang lebih daripada saya, dukung dia. Jangan hambat dia, amin. Nah, kalau misalnya ada orang yang di sini memang dia karunia di sini, jangan mengatakan lu udah dah, ya, lu punya sendiri dah. I don't want to be involved. Jangan saudara, sama-sama, amin. Kita harus melihat bahwa ini semuanya kita ini milik Tuhan. Karunia ini kan dari Tuhan juga. Tuhan memberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Oleh karena itu mari kita responi dan kita bekerja sama atau kita gagal bersama, saudara. Kita harus bekerja untuk berhasil bersama atau tidak, kita akan gagal bersama. Banyak juga firman Tuhan di dalam Keluaran, saya kutip aja ya, 31 ayat 16 gitu, orang-orang yang memiliki berbagai keterampilan bekerja sebagai satu tim untuk membangun bait Allah. 1 Korintus 12, Paulus mengajarkan pentingnya kerjasama dalam tubuh Kristus. So, pelayanan is not a one-man show. Memang Tuhan mengangkat Pastor Raswan untuk memimpin jemaat ini. Perlu ada yang memimpin, amin. Tapi ini bukan satu-satunya. Pastor Raswan is not a one-man show. Nah, kalau mindsetnya seperti itu,
Pak Rason nggak muda terus, walaupun dia kelihatannya muda, saudara. Pak Rason ini udah tua. Coba lihat tuh rambutnya sudah penuh dengan kemuliaan seperti Musa. Ya, ya kecuali dia cat lagi. Ya, tapi begitulah manusia kan, ada batas waktunya. Nah kalau kita tidak berjalan bersama-sama, pelayanannya akan juga habis ke waktu dia tidak lagi mampu melakukannya. Tapi di dalam Every Nation kita tidak mau begitu. Makanya kita selalu mengajak yang muda. Ya. Orang mengatakan, wah kenapa Pak Jo itu kelihatannya masih muda? Iya karena saya bergaul sama anak-anak muda. Saya berpikirnya seperti anak muda. Nggak bisa jadi anak muda lagi. Masuk ke kampus sih mau, hatinya mau. Tapi dipanggil om, dipanggil opa, ya susah lah ya kan. Ya, tahu diri dalam hal itu. Tetapi apakah berhenti untuk melihat anak-anak muda bisa dibangkitkan, masuk mempengaruhi kampus-kampus? Tidak. Di sini kalau saya lihat, ada Pak Alex yang usianya lebih tua dari saya. Ada Pak Kris, Bu Kris yang hatinya tetap mau melayani, melihat the next generation akan dibangkitkan menjadi pemimpin-pemimpin yang radikal. Amin. Jadi ayo sama-sama kita berjalan sebagai satu tim. Tanpa kerjasama pelayanan akan gagal. Nah terakhir kesimpulannya. Kembali pertanyaan saya. Kategori orang yang bagaimanakah saudara saat ini? Nah, kita lihat kembali. Tipe orang yang pertama. Miracle chaser. Orang yang mengejar Yesus untuk menyaksikan atau menerima berkat mujizatnya. Yesus selalu welcome anybody. Dia tidak pernah menolak. Kita juga welcome everybody kalau datang ke gereja. Amin. Dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Welcome. Ya. Karena Yesus selalu welcome. Tapi saudara jangan puas di situ. Jangan puas sampai di situ. Belajar, bertumbuh untuk lebih dekat lagi kepada Yesus. Bertumbuh dalam iman. Amin. Bertumbuh lagi. Mengenal Yesus lebih dalam lagi. Nah, tipe orang yang kedua adalah orang yang ragu-ragu. Seperti Filipus. Awalnya dia ragu-ragu. Tetapi kemudian dia adalah seorang yang produktif dalam pelayanannya. Terutama di daerah Samaria dan sekitarnya. Dia diperintahkan Roh Kudus untuk mengabarkan Injil kepada siapa? Seorang pejabat tinggi. Sida-sida dari Ethiopia. Latar belakang Filipus siapa? Kok bisa ketemu dengan pejabat? Itu orang penting, orang kedua daripada raja itu. Sida-sida itu. Nah, dia pun membimbing sang sida-sida itu hingga bertobat dan mau dibaptis hari itu juga. Itu Filipus ceritanya. Yang awalnya ragu-ragu. Tetapi akhirnya dia all out for Jesus. Nah, tipe orang yang ketiga, konektor. Ini Andreas, ini konektor. Nah, dia yang membawa anak 5 roti pada Yesus. Dia juga yang memperkenalkan Petrus, adiknya itu kepada Yesus. Kami telah menemukan Mesias, yang artinya Kristus. Seorang yang begitu sederhana, menjadi inspirasi dan teladan iman bagi setiap orang yang mengaku dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, mungkin itu saudara, banyak di saudara di sini. Yang kenapa gereja ini bisa bertumbuh? Karena banyak konektor. Saya contoh, Ibu Lilis itu salah satu. Waktu kita merenungkan, iya memang ini karunia tuh Tuhan memberikan pada kita to connect. Kemanapun pergi saudara, ini waktu liburan pun, ya selalu kita terkoneksi. Itu menjadi gaya hidup kita. Walaupun libur, banyak orang mengatakan, is me time. Kalau saya sama Bu Lilis kalau liburan, ya me time itu adalah kita lebih bersemangat kalau ketemu sama orang. Get connected. Nah ini salah satunya hasilnya. Get connected sama hero. Dan akhirnya kita dengar ceritanya itu. This is only one story. Banyak lagi cerita-cerita yang lama. Yang banyak sekali tentang bagaimana Tuhan bisa memakai konektor. Saya percaya di ruangan ini banyak sekali konektor-konektor yang membawa orang ke tempat ini. Mungkin saudara tidak fasih mengutip ayat-ayat. Tetapi saudara itu begitu diurapi. Orang diajak saudara mau. Ya. Dan saya mendengar beberapa kesaksian juga bagaimana ini dia dibawa sini, keluarganya dibawa, temannya dibawa, sekampung dibawa sini. Itu konektor. Nggak salah dengan itu dan bukan berarti bahwa itu tidak penting, sangat penting. Ya, pelayanan Andreas ini penting bagi kita semua, konektor. Nah, peninggalnya Yesus, Andreas mengabarkan Injil hingga ke Rusia dan Yunani. Dia nggak berhenti sampai konektor saja, saudara. Dia bertumbuh. Tanggung jawab bertumbuh. Dia mengabarkan Injil sampai Rusia dan Yunani. Jadi bukan hanya di Yerusalem saja. Nah, tipe orang yang keempat itu adalah giver. Si anak kecil ini. Yang rela memberikan apa yang menjadi miliknya.
iman seorang anak kecil. Tuhan memerlukan itu. Apa yang ada padamu? Sederhana, ini Tuhan. Dan Tuhan bisa melipat gandakan. Kita sudah tahu tadi. Kita sudah dengar kesaksiannya. Ruangan sebelah perlu kita tambah untuk menampung orang-orang yang akan mulai berdatangan. What can you give? Apa yang saudara bisa berikan? Mungkin saudara mengatakan, saya nggak punya banyak uang. Uang saya terbatas. Saudara bisa mendoakan orang kan? Doakan. Sewaktu orang-orang banyak datang, bisa nggak saudara menyalami mereka? Bisa, lakukan. Dan mungkin juga saudara mendoakan mereka. Saudara tergerak, dia punya satu kebutuhan, ada sakit penyakit. Berdoa saudara. Percaya bahwa terjadi mujizat sewaktu saudara berdoa. Mujizat kesembuhan itu, dan itu menjadi pintu terbuka di mana Injil bisa diberitakan. Ayo sama-sama kita lakukan. So, tidak ada di sini orang yang duduk baik-baik, pulang tidak berubah. Setiap saudara, nah sekali lagi, coba lihat senyum kiri kanan saudara. Lihat, katakan, ayo sama-sama menjadi murid Yesus. Let's do it together. Amen. Bukan juga untuk supaya tempat ini penuh. Oke, Pak Rason, kalau ini tempat penuh, berarti something is wrong. Tempat ini harus terus diisi dengan yang baru karena kita begitu sibuk mengutus orang. Menginjili, melakukan church planting kemanapun juga. Amin. Ini kehidupan seperti air yang mengalir terus. Jadi tidak berhenti sampai ini berapa kali kebaktian. 3 kali, 4 kali, 5 kali kebaktian. Kalau Tuhan kehendaki, puji Tuhan. Tetapi tujuannya bukan untuk supaya orang ramai datang. Tetapi setiap saudara diperlengkapi untuk melakukan misi Tuhan. Untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Pekerjaan Roh Kudus yang begitu luar biasa. Dan biarlah firman hari ini Tuhan, kami pulang dengan satu tujuan yang jelas. Bagaimana kami bisa efektif menjadi murid Yesus. Bagaimana supaya Injil kerajaan yang kami sudah dapatkan, rasakan, dan bahkan kami alami dan nikmati ini pun. Tuhan memberikan masa depan yang baik bagi kami, memberikan pengharapan, dan ada masa depan yang baik Tuhan. Dan ini juga bisa dirasakan oleh orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Aku berdoa, apapun juga yang ada pada kami, saudara angkat tangan saudara, apapun yang ada pada saudara pada saat ini. Jangan mengatakan kami tidak punya apa-apa. Tapi katakan, Tuhan ini kami. Tangan kami terbuka Tuhan. Apa yang ada pada kami Tuhan, Engkau melihat itu. Dan kami mau dedikasikan, kami mau serahkan pada Tuhan. Pakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami mau make ourselves available. Bersandar kepada kemampuan daripada Yesus Kristus untuk melipat gandakannya. For your glory. Untuk kemuliaan Tuhan. Berkati dan sertai kami semua Tuhan. Untuk sepanjang tahun 2023 ini. Akan menjadi your story. His story. Your story. Jesus story. Terjadi melalui kehidupan kami. Dari hari ke hari. Dari minggu ke minggu Tuhan. Excitement after excitement. Di dalam melayani Tuhan. Terpujilah namamu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan berkati. Amin. Thank you, Pastor Joe. Baik jemaat yang dikasih Tuhan, kita percaya, saudara saya mau sampaikan ini bahwa saudara semua penting di mata Tuhan. Dan saudara juga penting di gereja ini. Amin. Jadi firman tadi sangat menguatkan kita untuk saudara mari. Saudara punya andil dan saudara bisa terlibat untuk membangun kerajaan Tuhan di tempat ini. Amin. Dan saudara juga yang akan diutus untuk memberitakan Injil kerajaan Tuhan. Amin saudara. Saudara mau menjadi bagian di dalamnya. Amin. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita siap terima berkat dari Tuhan. Mari kita arahkan hati kita. Saudara bisa angkat tangan saudara untuk terima berkat dari Bapa di surga. Kasih karunia, damai sejahtera, persekutuan dengan Roh Kudus dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus selalu menyertai dan melimpah dalam kehidupan engkau, jemaat yang dikasih Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan pergilah untuk menjadikan semua bangsa muridku. Dan Tuhan akan memberkati engkau dan akan menyertai engkau seumur hidup. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia
Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Penyertaan Roh Kudus mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Dan dalam minggu ini, Tuhan akan membuka tingkap surga. Dan berkat-berkatnya akan tercurah kepada engkau. Dan kau akan menikmati persekutuan dengan Roh Kudus. Dari minggu ini sampai ke minggu berikutnya, sampai selama-lamanya. Selalu di dalam berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap jemaat yang menerima berkat ini dan percaya, katakan bersama-sama. Amin, amin, amin.